السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, senantiasa berusaha untuk taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk senantiasa menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sekian banyak sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada satu sunnah yang sangat luar biasa pahalanya, yaitu melaksanakan salat sunnah fajar 2 rakaat sebelum melaksanakan salat subuh berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama dari semua mazhab yang 4, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, semuanya sepakat bahwasanya salat sunnah fajar adalah akadus sunanir rawatib, salat sunnah rawatib yang paling sangat ditekankan dalam agama Islam. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga salat sunnah fajar ini. Beliau lam yada'huma, tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum salat subuh berjamaah ini. Ini disebut dengan sunnatul fajr, salat sunnah fajar yang keutamaannya sangat besar. Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat salat sunnah fajar ini lebih baik daripada mendapatkan dunia dan seisinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an." Sungguh 2 rakaat salat sunnah fajar ini lebih saya cintai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih saya cintai daripada mendapatkan seluruh harta kekayaan dunia ini. Bayangkan ma'asyiral muslimin, kita mendapatkan rumah mewah, kendaraan yang megah, harta kekayaan yang melimpah, itu tidak ada apa-apanya dia dibanding dengan pahala yang akan kita dapatkan dengan melaksanakan salat sunnah 2 rakaat saja sebelum melaksanakan salat subuh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara tata cara melaksanakan salat sunnah fajar ini adalah bacaannya. Dijelaskan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi sunnatil fajri atau fi raka'atayil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Pada salat sunnah fajar ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, yaitu surat Al-Kafirun. Insyaallah semuanya kita sudah menghafalkannya. Rakaat yang kedua beliau membaca qul huwallahu ahad, maksudnya surat Al-Ikhlas. Subhanallah, kalau kita perhatikan 2 surat ini sering dibarengkan, sering digandengkan dalam salat-salat sunnah. Salat sunnah fajar ini membaca itu, Al-Kafirun di ayat rakaat pertama, kemudian Al-Ikhlas di rakaat kedua. Demikian pula dalam salat witir. Dalam rakaat pertama, kalau 3 rakaat, rakaat pertama surat Al-A'la, rakaat kedua surat Al-Kafirun, rakaat ketiga surat Al-Ikhlas. Demikian pula dalam salat sunnah ba'diyah,
salat sunnah rawatib setelah salat maghrib. Itu disunahkan untuk membaca rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya akan mengajak sedikit mentadabburi tentang apa kaitan dua surat ini. Dua surat ini maknanya sangat besar ma'asyiral muslimin, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menilai surat Al-Kafirun ini setara dengan seperempat Al-Qur'an. Demikian pula Al-Ikhlas itu seperti sulusul Quran, kata beliau. Itu sepertiganya Al-Quran. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, kandungan dari dua surat ini adalah merupakan pengamalan dan tafsir dari syahadat kita yang pertama, yaitu apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. La ilaha artinya tidak ada Tuhan sama sekali. Enggak ada sama sekali yang bisa berhak menjadi Tuhan. Enggak ada yang berhak untuk disembah. Sama sekali enggak ada. Mau patung, mau manusia, mau malaikat, mau nabi, mau hewan, mau tumbuhan, mau matahari, mau bulan bintang, semuanya alam semesta ini enggak ada yang berhak untuk disembah. Illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tauhid kita. Syahadat kita, pemahaman kita terhadap syahadat ini harus kita yakini dengan kuat, harus kita ingat-ingat, tidak ada yang berhak untuk disembah, tidak ada Tuhan sama sekali yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan inilah kita masuk Islam, dengan inilah kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Miftahul jannah la ilaha illallah, kunci surga la ilaha illallah. Kalau kita perhatikan di surat Al-Kafirun, Al-Kafirun artinya adalah orang-orang kafir. Maksudnya adalah orang-orang yang tidak memeluk dengan agama Islam. Selain Islam maka dia kafir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir. Siapa orang-orang kafir? Min ahlil kitab. Min di sini artinya adalah menjelaskan, yaitu orang-orang kafir itu siapa? Ahlil kitab. Itu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka adalah orang-orang kafir. Wal musyrikin, dan orang-orang yang melakukan kesyirikan, ya orang-orang yang menyembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Semua rata, orang-orang selain Islam berarti mereka adalah orang kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka kelak kalau tidak mau masuk Islam sampai mereka meninggal, maka mereka akan berada dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk, seburuk-buruk ciptaan Allah. Ma'asyiral muslimin, kita kembali ke surat Al-Kafirun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi kita untuk mengatakan dengan jelas, dengan tegas, qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Mengumumkan kepada orang-orang kafir bahwasanya kita memiliki agama Islam berbeda dengan agama kalian. Agama kita tidak sama. Kalian menyembah kepada selain Allah, sedangkan kami beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah, sampaikanlah kepada mereka, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Kalian menyembah kepada patung, kalian menyembah kepada nabi-nabi, kalian menyembah kepada wali, kalian menyembah kepada matahari, saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Demikian pula kalian sejatinya tidak beribadah kepada apa yang aku sembah. Kalian tidak beribadah kepada Allah. Kalian tidak memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalian justru mendoakan Allah, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditegaskan lagi, wala ana abidum ma'abatun, dan saya bukan orang yang menyembah apa yang kalian sembah. Tegas lagi, kita menyatakan bahwasanya kita tidak akan menyembah apa yang mereka sembah. Kita tidak akan mengikuti acara-acara peribadatan mereka, sama sekali tidak pernah kita ikuti. Wala antum abiduna ma'abud. Demikian pula kalian wahai orang-orang kafir, kalian senantiasa tidak mau beribadah kepada Allah. Kalian justru mendoakan Allah. Kalian justru menyembah kepada selain Allah dari makhluk-makhluk yang ada ini. Kemudian Allah berfirman, lakum dinukum waliyadin. Silahkan, kalian memiliki agama kalian, saya memiliki agama kami sendiri. Artinya, silahkan kalau kalian masih ngeyel saja, masih tidak mau beribadah kepada Allah, silahkan kalian beribadah kepada sesembahan-sesembahan kalian. Silahkan, tapi nanti tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab di hari kiamat, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kalian menanggung dosa kekufuran, menanggung dosa kesyirikan.
Adapun aku waliyadin, aku memiliki agama sendiri, agama Islam, agama yang mengajarkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mohon maaf kalau khutbah sebisa mungkin diam. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lagha fala jum'atalah." Barang siapa yang berbicara di hari Jumat bermain-main, maka tidak ada mendapatkan salat Jumat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di surat Al-Kafirun ini kita diajarkan untuk al-bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari berbagai macam kesyirikan, kekufuran dan orang-orang yang melakukan kekufuran. Sehingga orang Islam memiliki sifat bara'ah, berlepas diri dari agama-agama selain agama Islam. Islam memiliki prinsip sendiri, berpegang teguh dengan agama Islam yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun di surat Al-Ikhlas, sebagaimana namanya Al-Ikhlas, yaitu memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di awalnya dimulai dengan qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah, huwallahu ahad, dialah Allah Al-Ahad yang Maha Esa. Sehingga dalam Pancasila kita, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang pantas untuk jadikan Tuhan. Satu-satunya Tuhan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Segala amal ibadah kita, salat kita, zakat kita, rukuk kita, sujud kita, sedekah kita, sembelihan kita, semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah lah tempat bergantung segala makhluk. Artinya semua makhluk ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan makhluk ini. Kita semua diciptakan oleh Allah. Bumi ini, langit ini, hewan-hewan yang ada di sekitar kita, pohon-pohon ini, semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya butuh kepada Allah, butuh bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita. Ketika kita meminta kelancaran rezeki, minta kepada Allah. Kita minta kemudahan dalam segala urusan, minta kesehatan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala ibadah berikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus samad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah tentang pernyataan orang-orang kafir, di mana kita tahu bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka memiliki keyakinan bahwasanya Tuhan itu memiliki anak. Subhanahu wa ta'ala, Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Kekufuran mereka diantaranya adalah mereka meyakini ada anak Tuhan, sehingga mereka mengatakan Al-Masihu ibnullah, Yesus itu adalah anaknya Allah, anak Tuhan. Kemudian orang-orang Yahudi demikian pula, mereka mengatakan Uzairun ibnullah, Uzair itu adalah anaknya Allah. Ini adalah perkataan yang sangat mengerikan. Seandainya ini terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam, takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir langit ini pecah, bumi ini terbelah, dan gunung hancur karena ada orang-orang yang mengatakan anda'u lirrahmani walada. Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Gara-gara pernyataan ini, alam semesta ini hampir hancur. Karena kesabaran Allah Subhanahu wa taala, Allah pun tidak menghancurkan alam semesta ini. Ini perkataan yang kufur. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ikhlas menyatakan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak pernah melahirkan dan tidak pernah punya dilahirkan. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak, tidak memiliki ayah. Allah Subhanahu wa taala Tuhan alam semesta, pencipta alam semesta, tidak butuh kepada istri, tidak butuh kepada anak. Subhanahu wa taala, Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Maka orang Islam tidak akan pernah ikut bareng-bareng merayakan hari Natal. Kenapa? Karena seperti ini. Akidahnya Islam menyatakan Allah tidak memiliki anak, sementara orang-orang Nasrani ketika Natal menyatakan Isa atau Yesus itu sebagai anak Tuhan. Sehingga di sini kita tahu kenapa alasan orang Islam tidak mau merayakan hari Natal ataupun perayaan-perayaan orang kafir yang lainnya. Karena beda agama, beda keyakinan. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang serupa dengannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya, tidak sama.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari dua surat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang toleransi yang benar. Toleransi yang benar dalam agama Islam. Kita tahu bahwasanya manusia ini dalam hal toleransi terbagi menjadi tiga. Yang pertama, orang yang sama sekali tidak punya toleransi. Dia menganggap orang yang lain boleh dihancurkan, boleh dibunuh dan lain sebagainya. Sehingga kita dapati mereka tidak toleran dengan agama-agama yang lain. Sehingga mereka merusak, menghancurkan, mengebom gereja-gereja ataupun tempat peribadatan yang lain. Tentunya hal ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan dalam Islam. Dan Nabi Muhammad SAW, beliau ketika mengutus seorang pasukan perang, beliau mengatakan jangan hancurkan tempat biara-biara, baik orang tempat ibadahnya orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Dilarang kita merusak tempat ibadah mereka. Kemudian kelompok yang kedua, mereka berlebih-lebihan dalam toleransi. Sehingga mereka mengatakan sudah nggak usah ribut-ribut deh, yang penting sama, semua agama sama. Akhirnya mereka pun campur, ikut beribadah dengan ibadahnya orang-orang Nasrani ataupun orang-orang kafir yang lainnya. Mereka gabung bersama mereka dalam peribadatan, seperti orang-orang liberal yang ada saat ini. Maka ini pun tidak dibenarkan, karena ini melanggar tadi prinsip la a'budu ma ta'budun. Aku nggak akan ibadah apa yang kalian sembah. Aku tidak akan ikut-ikutan beribadah dengan Tuhan-Tuhan kalian. Maka ini kelompok yang kedua juga kelompok yang salah. Toleransi yang benar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah silahkan kita membiarkan mereka mengamalkan apa yang mereka amalkan. Lakum dinukum, silahkan kalian beribadah sesuai dengan keyakinan kalian. Kami tidak akan merusak kalian, kami tidak akan mencela-cela kalian, tidak akan mengganggu peribadatan kalian. Tapi waliyadin, aku juga memiliki agama. Saya tidak akan campur ikutan beribadah dengan kalian. Kami memiliki prinsip sendiri, tidak akan gabung dengan peribadatan kalian. Demikianlah toleransi yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan toleransi yang seperti ini tidak kemudian menghalangi Nabi Muhammad SAW untuk mendakwai mereka, mengajak orang-orang Yahudi, orang Nasrani yang di Mekah, yang di Madinah, orang-orang kafir. Nabi SAW diajak, mengajak mereka. Nabi SAW mengajak mereka untuk masuk Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum." Wahai ahli kitab, kemari, saya ajak. Untuk apa? Untuk menuju kepada kata yang sama di antara kita. Apa itu? Alla na'budu illallah, agar kita semuanya tidak beribadah, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak akan melakukan kesyirikan dengan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Wala nattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan kita juga tidak akan menjadikan sebagian kita sebagai Tuhan dari selain Allah. Artinya kita tidak akan menjadikan nabi ataupun yang lainnya orang-orang soleh untuk disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan dalam agama ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setiap hari Jumat seperti ini kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau alaihi salatu wasallam menjanjikan bahwasanya man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Barang siapa yang mengucapkan salawat kepadaku satu salawat saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan salawat 10 kali lipat. Dan Allah Subhanahu wa taala yang bersalawat untuk kita. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita, menerima amal saleh kita, mengangkat derajat kita, dan akan meninggikan derajat kita di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Maka banyak-banyak bersalawat, dan salawat yang simpel sebenarnya hanya Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kalau mau yang lengkap itu seperti ketika kita tasyahud awal ataupun tasyahud akhir menurut pendapat yang lain.
yaitu apa? Shalawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu salawat yang sempurna. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah mengingatkan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusholluna 'alan nabi, mereka bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita tercinta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Ucapkanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan memberikan hidayah kepada kita untuk senantiasa istiqamah di atas agama Islam yang sempurna ini. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.